Hai semua, buat kalian yang lagi bingung hujan-hujan gini enaknya kita makan apa atau bikin apa. Nah, kita bikin gini aja ya, ini enak banget, lembut banget, dinikmati hangat pun bisa, dingin pun bisa. Nyami deh pokoknya. Nah, tampilannya juga menggugah selera banget ya. Ini enak banget, kelihatannya berbiji-biji tapi benar-benar lunak dan lembut banget. Halo Sobat Deborani semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini masih menyesuaikan dengan musimnya ya. Karena di sini kan setiap hari masih hujan, jadi hawanya tuh dingin terus. Kita tuh paling enak kalau makan yang anget-anget gitu ya. Jadi hari ini saya bikin bubur. Ini bubur kacang hijau. Ini aku bikinnya itu simple banget. Bubur kacang hijau. Rasanya itu dijamin enak banget. Nah, aku sajikan dengan saus santan. Ini cara bikinnya mudah banget ya. Nah, ini aku mau makan. Lumer banget. Ini bisa dinikmati saat hangat ataupun dinikmati sambil kita kasih es ya. Jadi kalau pas udaranya panas kita nikmatinya dengan es batu, tapi kalau lagi dingin kayak gini kita cukup biarkan hangat aja, jadinya itu enak banget. Nah, seperti ini. Ini rasanya itu enak banget, pas banget. Nah, cara bikin juga mudah banget. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat bubur kacang hijau yang gampang banget dan dijamin rasanya pasti mantep deh. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 300 gram kacang hijau. Nah, sebelumnya kacang hijaunya kita rendam dulu kurang lebih itu 3 sampai 4 jam. Nah, usahakan direndam sampai kacang hijaunya itu mengembang 1,5 atau sampai 2 kali gitu ya, agar tampilan kacang hijaunya itu bisa bagus, nampak berbiji-biji. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada 230 sampai 250 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera ya untuk tingkat kemanisannya, dan ada 4 sendok makan tepung beras ketan putih. Jadi nanti aku mix dengan tepung beras ketan putih. Dan kemudian ada 1 liter air yang kita gunakan untuk membuat buburnya, untuk memasak buburnya. Dan aku juga nanti tambahkan kurang lebih ini setengah sendok makan perisa dan pewarna pandan. Sekarang kita siapkan untuk pancinya, kita tuang seluruh air putihnya ya, kita tuang semua 1 liter. Nah, nyalakan api, gunakan api sedang saja ya untuk membuat bubur ini, untuk memasak bubur. Nah, rebus airnya sampai mendidih, kita tutup aja, kita buka, dan ini airnya sudah mendidih. Baru kita masukkan untuk kacang hijaunya yang sudah direndam dan sudah mengembang tadi ya. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya, kita buang air rendamannya. Nah, kita rebus kacang hijaunya itu kurang lebih 5 menit sambil ditutup seperti ini ya. Dan ini setelah direbus selama 5 menit, kita buka tutupnya dan kita aduk sebentar. Nah, kemudian kita matikan apinya. Kemudian kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, buka tutupnya dan bisa kita aduk sebentar. Ini masih kurang lunak. Kita nyalakan apinya kembali dan kita akan rebus kembali ya. Ini gunakan api sedang. Rebus kembali selama 7 menit. Dan ini setelah direbus selama 7 menit, kita buka tutupnya. Nah, ini kan airnya sudah menyusut ya. Dan ini sudah mulai mekar-mekar seperti ini sebagian ya. Nah, matikan apinya. Ini sudah hampir lunak tapi belum melunak betul untuk menjadi bubur. Nah, diamkan lagi selama 30 menit. Dan ini setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka.
Jadi kondisinya seperti ini, airnya tinggal sedikit sekali, tapi ini kacang hijaunya itu sudah lunak banget ya, walaupun dia masih nampak agak ada biji-biji gitu. Nah, siapkan tepung beras ketannya. Kita larutkan tepung beras ketan dengan kurang lebih 150 ml air. Jadi kita tambahkan air untuk melarutkan tepung beras ketannya. Aduk rata. Nah, kita tuangkan atau masukkan ya larutan tepung beras ketannya ke dalam kacang hijau, campurkan jadi satu seperti ini sambil diaduk. Nah, kemudian tambahkan untuk gula pasirnya, kemudian juga tambahkan untuk pewarna dan perisa pandannya. Aku tidak menggunakan daun pandan asli, tapi kalau ada daun pandan asli boleh ya, tidak apa-apa kalau mau, kalau nggak punya pasta pandan. Nah, nyalakan api, gunakan api sedang ya. Jadi semuanya kita gunakan api sedang untuk memasaknya. Nah, masak sambil diaduk sampai mengental padat. Sambil diaduk. Kita aduk karena kan dia ada tepung beras ketannya ya, supaya tidak lengket. Kok tidak lengket, apa ini? Tidak gosong di bawah maksudnya. Nah, ini sudah mulai mengental seperti ini ya. Tinggal agak sedikit padatkan aja. Nah, kurang lebih seperti ini sudah mengental, padat, dan juga sudah meletup-letup ya. Nah, matikan api, ini selesai. Ini bubur kacang hijaunya sudah siap untuk dinikmati. Nah, ini lembut sekali ya, meskipun nampak berbiji-biji, tapi lembut sekali. Jadi menarik banget tampilannya ya. Nah, sekarang siapkan untuk bahan saus santannya. Ini aku siapkan panci, kemudian aku isi dengan 500 ml air. Kemudian aku siapkan juga 2 bungkus santan instan. Ini kurang lebih 65 ml ya untuk satu bungkusnya. Nah, tuang ke dalam panci seperti ini, jadi satu. Nah, bersihkan sisa santannya dengan air di dalam panci ini, jadi tidak menambahkan air lagi dari luar. Jadi kita ambil air yang ada di panci ini. Bersihkan semuanya, karena sayang kalau dibuang ya, ini kan biasanya nempel-nempel di bungkusnya gitu kan ya santannya, karena ini baru aku simpan di kulkas untuk santannya, jadi masih nempel-nempel di bungkusnya sebagian. Nah, kemudian tambahkan 1-2 lembar daun pandan dan tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kita nyalakan apinya dan masak sampai mendidih. Nah, kemudian siapkan 1 sendok makan tepung maizena, kurang lebih segini ya. Kita larutkan dengan sedikit air atau air secukupnya aja ya, sampai larut. Nah, kurang lebih segini aja. Kita tunggu agak mendidih ya ini ya untuk santannya. Dan ini santannya sudah mulai mendidih. Baru kita bisa tambahkan larutan tepung maizenanya. Nah, sambil diaduk ya. Ini kita masak sampai mendidih lagi sambil terus diaduk, jadi supaya tidak gosong di bawah ya. Sambil diaduk terus sampai dia mengental dan mendidih. Dan ini sudah mendidih, ini selesai, matikan apinya. Nah, tetap diaduk ya, diaduk sebentar sampai buihnya turun ya. Nah, bila sudah selesai, ini bisa dipindahkan ke mangkok. Dan sekarang saatnya penyajian. Nah, ini saus santannya sudah aku pindahkan ke mangkok. Dan ini buburnya, bubur kacang hijaunya, ini masih panas. Bagus ya tampilannya ya. Masih ada bentuknya kacang hijau gitu. Nah, tuang bubur kacang hijau secukupnya dalam mangkok. Nah, seperti ini. Nah, ini buburnya masih panas, ini enak banget ya dinikmati saat cuaca mendung kayak gini. Ini kan di sini lagi mendung, hujan gitu. Tiap hari tidak ada panas di sini ya, tiap hari ini hujan di sini. Jadi ini enak banget, anget-anget gitu ya. Nyami deh. Ini jadi menarik ya, karena kan kelihatan banget
biji-biji kacang hijaunya itu masih kelihatan utuh, tapi dia itu lembut, lunak gitu. Nah, tuang santan atau saus santan secukupnya, sesuaikan dengan selera. Jadi ini manis, gurih gitu ya, jadi enak banget. Rasanya itu udah pas gitu ya. Mantep deh. Nah, kita beri hiasan daun pandan, irisan daun pandan ya, supaya menarik. Nah, sekarang kita akan menikmatinya. Ini lumer banget dan lembut banget, dan ciri khas kacang hijaunya itu masih nampak ya, masih kayak ada biji-bijian besar gitu. Ini dari kacang hijau yang kecil jadi nampak besar, dan walaupun dia berbiji-biji tapi dia itu bukan keras tapi lembut banget. Di mulut itu lumer, lembut, lunak, pokoknya enak banget dengan cita rasa yang manis, gurih, dan mantep deh. Ini bisa juga untuk ide jualan ya, tampilannya juga menarik. Jadi yang pasti bisa menggugah selera ya. Insya Allah kalau jualan ini pasti laris manis deh. Nah, ini dia tampilannya, bagus kan ya, menarik banget kan ya. Nah, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya.